Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna rasanya ibadah puasa yang kita lakukan apabila tidak kita laksanakan segala yang disunnahkan di dalam berpuasa. Kalaulah hanya sekedar kita menahan diri daripada haus dan lapar saja, tidak kita lakukan amal-amal yang sunnah yang lainnya, tentu kualitas ibadah kita sangatlah rendah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa ilmu daripada para ulama yang telah ulama bukukan di dalam kitab mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kita untuk melakukan ibadah puasa dengan sempurna, dengan melakukan segala yang disunnahkan, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita diberikan taufik dan hidayah untuk sanggup kita melakukan segala yang disunnahkan di dalam Ramadan ini. Yang pertama yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan atau bukan Ramadan, adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Segera berbuka apabila sudah yakin bahwa matahari sudah terbenam. Dikala kita sudah yakin waktu berbuka puasa telah tiba, segeralah kita berbuka. Jangan kita tunda-tunda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan diartikan semakin lama kita berbuka seolah-olah semakin bagus puasa kita. Ini pemahaman yang keliru. Dan perlu kita ingat, kalau kita berpedoman pada suara mik di sekitar kita, misalnya rumah kita berdekatan dengan beberapa masjid, kita berpedoman dengan suara mik di masjid, ini barangkali ada kesalahan juga. Kita tidak tahu itu suara mik itu barangkali mereka setelah mereka berbuka puasa, untuk diri mereka baru mereka mengumumkan. Kita sudah terlambat. Makanya harus kita punya sendiri pegangan untuk berbuka puasa. Apabila kita datang keraguan, apakah ini sudah boleh berbuka atau belum, maka kewajiban bagi kita adalah beramal dengan ihtiyat. Artinya ngambil yang pasti. Di saat kita masih ragu-ragu, ini sudah bisa buka apa belum, sudah bisa buka apa belum, maka ambillah ini belum. Tunggu sampai datang keyakinan, baru kita berbuka. Karena tidak boleh kita berbuka sebelum waktunya, walaupun hanya 30 detik. Kemudian yang kedua, yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah as-sahur, bersahur, walau bijur'atin ma', walaupun dengan seteguk air. Artinya sahur itu tidak mesti dengan makanan. Yang penting kita ada melakukan sahur meskipun hanya dengan air. Kapan waktu baru dikatakan itu sahur? Apakah jam 12 malam itu sudah dikatakan sahur atau belum? Disebutkan oleh para ulama, wa yadkhulu waqtu sahur min muntasafil lail. Masuklah waktu sahur daripada 1/2 malam. Kalaulah malam kita katakan jam 7, kemudian subuhnya jam 5 lebih kurang, kita bagi 2. Jam berapa itu yang pertengahannya? Lebih kurang sekitar jam 12:30 malam, itulah waktu baru dikatakan sahur. Kalaulah kita makan malam sekitar jam 11 malam,
kemudian kita tidur, kita niatkan untuk sahur, maka itu belum dikatakan sebagai sahur. Kemudian sunnah yang ketiga adalah takhirus sahur, mentelatkan makan sahur. Bihaitsu la yafhushu takhir, telatnya pun jangan sampai terlalu telat sehingga berebutan dengan waktu masuk subuh. Wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayah. Dan disunatkan kita sudah imsak, jangan lagi makan minum sebelum fajar, jaraknya ukuran 50 ayat Al-Quran. Kalaulah kita baca ayat Al-Quran, ukuran 50 ayat. Disebutkan di sini rubu' sa'ah, seperempat jam. Seperempat jam berarti sekitar berapa menit itu? 15 menit ya. Jadi 15 menit sebelum masuk subuh kita sudah menghentikan semua kegiatan makan minum, termasuk merokok. Ini kadang-kadang orang kan udah makan minum ngerokok dulu sambil tunggu dengar azan. Nah, ini bahaya juga nanti. Kemudian selanjutnya disunnahkan kita berbuka itu dengan kurma. Kalau berbuka walaupun banyak makanan-makanan yang lain, usahakan ambil kurma. Kemudian kalau seandainya kurma itu kita doyan makan, makanlah dengan bilangan yang ganjil. 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian kalaulah tidak diperdapatkan kurma, maka disunnahkan kita berbuka dengan air. Kalau kurma tidak ada, maka bukalah dengan air. Usahakan kalau ada air zam-zam, maka sediakan di rumah air zam-zam, persiapan untuk 30 hari puasa. Khusus hanya kita minum untuk waktu berbuka, untuk dapat pahala sunnah, bukan untuk menghilangkan haus. Untuk menghilangkan haus nanti minum air yang lain. Kalau tidak ada air zam-zam, maka urutan selanjutnya adalah air yang biasa, air mineral yang biasa. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan hulwun. Hulwun itu adalah sesuatu yang manis yang belum bersentuhan dengan api. Misalnya madu, anggur, air kelapa, sesuatu yang manis yang belum bersentuhan atau terkena dengan api. Kalau itu pun tidak ada, maka urutan selanjutnya adalah halwa. Halwa ini adalah sesuatu yang manis dan sudah bersentuhan dengan api. Misalnya teh manis, itu urutan terakhir. Nah, baik, kemudian jangan lupa sunnah selanjutnya dikala kita berbuka adalah membaca doa iftar, doa waktu kita berbuka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabad dhama wa abtallatil aruq wa sabatal ajru insyaallah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Setelah doa itu, wa yad'u bima syaa, berdoalah apa-apa yang lain yang perlu kita doakan, karena waktu itu adalah waktu mustajabah doa. Silahkan kita tambah doa-doa yang lain. Kemudian sunnah yang keenam yang selanjutnya adalah taftirus shaimin, memberikan bukaan puasa bagi orang-orang yang berpuasa.
Karena ini ada hadis yang sahih yang menyebutkan man fattara shaiman kana lahu mislu ajrih. Siapa yang menyediakan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka puasa yang pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu akan diberikan kepada orang yang menyediakan buka puasa. Maka peluang bagi kita di mana tempat yang ada diadakan buka puasa bersama, kita harus hadir di situ menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan. Karena sudah pasti pahalanya, janji Rasulullah akan diberikan kepada kita yang menyumbang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah puasa yang ketujuh adalah al-ightisal minal janabah qabla al-fajri. Mandi janabah, mandi junub sebelum fajar. Artinya bagi yang sudah berkeluarga, sebelum masuk subuh, agar mandi junub terlebih dahulu. Walaupun kalau seandainya tidak sempat mandi sebelum subuh, maka puasanya tetap sah. Tetap sah puasanya, tetapi disunnahkan kita mandi sebelum masuk waktu subuh. Supaya apa? Supaya kita start puasa dalam keadaan sudah suci. Dan ada khilaf sebenarnya, ada ulama juga yang mengatakan tidak boleh demikian. Maka supaya kita khurut daripada khilaf, mandilah sebelum fajar. Kemudian sunnah selanjutnya yang ke-8, al-ightisal kulla lailatin min layali ramadhana ba'dal maghrib. Mandi pada tiap-tiap malam selama Ramadan, waktunya yaitu setelah maghrib. Kalau kita mau mandi, waktunya bagusnya setelah sholat maghrib. Kenapa? Supaya kita segar malamnya untuk beribadah. Karena apabila kita mandinya terlalu cepat, nanti waktu buka puasa kita berkeringat, nanti malamnya jadi tidak segar badan untuk beribadah. Dan untuk menghindari batalnya puasa, karena apabila kita mandi sebelum maghrib, dikhawatirkan ada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti kemasukan air lewat telinga dan sebagainya, yang itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ke-9, al-muhafadhatu ala salati tarawih min awalil lailah ila akhiril lailah. Senantiasa memelihara dan menjaga hadir untuk salat tarawih mulai malam yang pertama sampai malam terakhir. Kenapa demikian? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wal maqsud bi qiyami Ramadan salatu tarawih. Ada ulama yang menafsirkan hadis ini adalah salat tarawih. Hadis yang mana? Hadis yang menyebutkan siapa orang yang mengurus Ramadan, mendirikan Ramadan dengan iman dan penuh keyakinan mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maksudnya adalah, maksud qiyam Ramadan di situ adalah salat tarawih. Maka senantiasalah kita hadir untuk salat tarawih, baik di malam pertama sampai seterusnya. Kemudian sunat yang ke-10, ta'akkudul muhafadhah ala salatil witri, yaitu selalu menjaga untuk salat witir. Kadang-kadang kita habis salat tarawih, pulang ke rumah, niatnya nanti witirnya di rumah saja. Ternyata sampai ke rumah, bukan witir yang kita buat, yang lain pula yang terlakukan. Makanya wajibkan diri untuk witir di tiap malam. Kemudian yang ke-11, al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur. Memperbanyak baca Quran dan usahakan baca Qurannya dengan tadabbur. Nah, ini disunahkan sekali di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena memang warid di dalam asar, Ramadan
syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka sangatlah ironis, sangatlah sedih apabila bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, tapi tak pernah kita membuka Al-Quran. Maka usahakan Ramadan itu bisa mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali. Kemudian yang ke-12, al-iksar minas sunan. Memperbanyak daripada sunnah-sunnah yang lain, seperti sunat rawatib, salat duha, salat tasbih, dan yang lain sebagainya. Itu sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ke-13, al-iksar minal a'malis salihah. Memperbanyak amal-amal yang soleh. Bulan Ramadan adalah bulan tempatnya kita beramal soleh. Seperti apa? Kas-sadaqati. Seperti kita bersedekah. Walaupun hanya sedikit nominalnya, sedekah keluarkan. Kemudian silaturahim, menyambung hubungan silaturahim. Wa huduri majalisil ilmi, menghadiri majlis-majlis ilmu, di mana ada tempat-tempat kajian ilmu, kita hadir. Ini bagian daripada yang disunahkan di bulan Ramadan. Wal i'tikaf, i'tikaf di masjid, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua sangat-sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ke-14, al-ijtihad fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguh dan memeriksa pada 10 yang akhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di 10 yang akhir nanti kita harus bersungguh-sungguh untuk meraih, mendapatkan malam yang termulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-15, taharril iftar ala halalin. Melihara bukaan puasa kita dengan makanan-makanan yang halal. Di saat kita berbuka puasa, periksalah makanan itu halal apa tidak. Karena efek daripada kita memakan yang tidak halal sangatlah tidak baik. Dulu sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah memakan pemberian daripada budaknya. Setelah beliau makan, baru beliau tanya, ini dari mana? Kemudian budaknya menjawab, ini barusan saya dapat dari habis bernujum. Setelah itu barulah menyesal Abu Bakar memakan harta yang diberikan, tapi dari usaha yang tidak bagus. Maka seketika beliau memasukkan tangan ke dalam kerongkongannya, berusaha untuk mengeluarkan semuanya. Sampai-sampai orang mengira Abu Bakar hampir-hampir meninggal waktu berusaha mengeluarkan apa yang telah masuk ke dalam perutnya. Tapi tentu tidak habis semua, pasti ada yang tersisa. Sayyidina Abu Bakar mohon kepada Allah agar yang tersisa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, pastikan bukaan kita itu adalah dari sumber yang halal. Kemudian yang ke-16, tawassu' alal iyal, adalah memberikan keluasan, kelapangan kepada keluarga. Kita yang ada keluarga, berilah kepada mereka yang istimewa. Bawa bukaan, kemudian sahur sediakan, sehingga keluarga kita merasakan ada pemberian yang istimewa daripada kepala keluarga selama bulan suci Ramadan. Sehingga anak-anak kita melihat pemberian yang istimewa daripada kita begitu luar biasa, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nanti anak-anak kita akan merindukan lagi, kapan masuk Ramadan lagi. Kenapa? Karena Ramadan itu ada yang istimewa, walaupun hanya dari segi makanan menurut mereka. Kemudian selanjutnya yang ke-17, ini yang terakhir, adalah tarkul lagwi, meninggalkan hal-hal yang lagha. Hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Mungkin kalau kita selama ini disibukkan dengan HP, yang itu hanya kita buka hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita ganti sekarang HP itu untuk kita dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat, dan lain sebagainya. Jangan melakukan hal-hal yang lagha, yang itu akan merugikan kita sendiri.
Barangkali inilah sunnah-sunnah yang bisa saya bacakan daripada ilmunya para ulama yang telah dituliskan oleh para ulama. Saya hanya menyampaikan saja apa yang telah mereka tuliskan yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita saling mendoakan semoga Al-Faqih yang menyampaikan ini juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan segala sunnah-sunnah, dan kita semua pemirsa sekalian agar bisa untuk melaksanakan segala sunnah-sunnahnya sehingga puasa kita nanti akan menjadi puasa yang istimewa dan akan mendapatkan titel takun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.